Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Proust Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Bang Alfred. Selamat pagi. Iya, kita memulai minggu ini dengan IHSG yang tadi juga dibuka berhasil menguat di 5.127. Sekarang Jumat juga ditutupnya menguat begitu. Ini apakah pergerakannya masih akan sideways seperti ini di kisaran berapa atau akan ada lonjakan lagi dari IHSG untuk mengawali pekan ini, Bang Alfred? Ya, kalau melihat ekspektasi kita masih kemungkinan sideways ya, dalam artian bahwa ruang geraknya mungkin nggak akan terlalu besar. Karena faktor kita tahu bahwa pekan pertama November sudah dekat yang memang menunjukkan bahwa pekan pertama November kan ada event besar ya yang ditunggu global yaitu Pilpres Amerika. Jadi kalau kita melihat bahwa mengarah ke sana, periode ke sana kemungkinan bursa masih dalam wait and see secara keseluruhan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sentimen global yang selama ini banyak mempengaruhi bursa regional Asia termasuk kita kemungkinan juga bergeraknya sempit. Dan tentu dari kondisi ini kita banyak mengandalkan sentimen domestik dan memang pekan depan bisa dikatakan kita banyak libur ya. Pekan ini banyak libur dan pekan depan itu informasi makro relatif akan banyak keluar. Jadi dalam kondisi itu kita melihat ketika sentimen globalnya relatif tidak akan banyak bergerak sehingga banyak didominasi oleh sentimen domestik, kita melihat bahwa sentimen domestik kita cukup bagus ya. Jadi rilis laporan keuangan emiten kuartal ketiga musimnya sudah mulai. Yang kedua tadi rupiah kita sentimennya juga cukup positif, masih kuat di 14.600. Jadi dalam kondisi itu meskipun kita bilang bahwa ruang gerak IHSG kita sempit, tapi kita masih melihat bahwa trennya kemungkinan akan mengalami kenaikan walaupun naiknya tidak cukup besar. Artinya ini dari sentimen domestik ini masih cukup mempengaruhi pergerakan indeks yang masih banyak hal yang cukup positif begitu ya. Kalau melihat dari data ekonomi Indonesia yang juga telah dirilis begitu, kita menunggu data PDB. Bagaimana pasar merespon data ekonomi di kuartal 3 ini? Ya, kalau untuk data ekonomi kuartal ketiga tadi bahwa pasar melihat bahwa probabilitas terbesar sudah pasti negatif ya. Tapi kembali lagi bahwa kita udah masuk di kuartal keempat. Dan kalau kita lihat bahwa sentimen domestik seperti misalnya undang-undang Omnibus Law yang sampai sejauh ini sepertinya pasar melihat pemerintah berhasil dalam mengendalikan resistensi dan ini membuat bahwa optimisme pasar mendapat tambahan dengan adanya realisasi undang-undang ini. Tinggal nanti bagaimana proses percepatan undang-undangnya ke peraturan pemerintahnya bahkan sampai ke peraturan menteri. Jadi domestik relatif cukup bagus dan kalau kita lihat juga sejumlah isu-isu reformasi struktural juga masih terus dijalankan oleh pemerintah. Jadi ini yang membuat modal yang cukup bagus ketika melihat outlook di 2021. Dan kita lihat juga sentimen domestik juga terlihat, kepercayaan domestik juga terlihat di bursa kita. Karena sejauh ini ketika di pekan kemarin net sell asing masih cukup masif, ternyata indeks masih menguat dan nilai transaksinya juga cukup besar. Artinya confident domestic investor kita cukup kuat di pekan kemarin. Ini yang dibangun oleh sentimen-sentimen domestik yang ada. Jadi kalau kita lihat gambaran ke depan kita tinggal 1 bulan lagi menuju ke Desember yang kita tahu ada yang namanya window dressing dan itu juga akan menjadi sentimen bagus dari sisi pasar domestik. Makanya kita katakan tadi bahwa sentimen domestik cukup bagus dalam beberapa pekan ke depan. Oke. Tapi di masa pandemi seperti ini masih optimis, window dressing itu masih juga cukup menarik bagi para pelaku pasar. Anda melihatnya seperti apa, Bang Alfred? Ya, menarik. Yang pertama, kenapa kita katakan masih kuat terjadi dalam 20 tahun terakhir itu hampir 19 tahun berturut-turut indeks kita mengalami kenaikan di bulan Desember dalam kisaran 3-5%. Yang kedua bahwa di 2021 pasar optimis ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi lompatannya. Sehingga ketika melihat kondisi sekarang banyak isi portofolio mereka mengalami penurunan, ini yang akan memacu mereka untuk mendorong melakukan window dressing. Karena 2021 mereka diperhadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Proses pemulihan dan bisa dibilang
masa berakhir untuk COVID ketika ekspektasi vaksin sudah bisa direalisasikan di akhir 2020 bahkan di awal Oke, 2021. baik. Jadi kondisi itu yang membuat kenapa kita yakin window dressing Window dressing cukup masih tetap bagus menarik begitu tahun ya. ini. Baik, ini kita akan libur cuti bersama dan libur panjang beberapa hari ke depan begitu. Apa yang perlu diantisipasi oleh pelaku pasar kalau melihat saat ini indeks nampaknya sudah melebihi dari analisis para analis di 5.131, sementara di analisanya adalah di resisten 5.125 begitu. Apa yang harus diantisipasi saat pembukaan pasar lagi di pekan depan? Ya, kalau kita lihat liburnya kan cukup panjang, artinya ruang volatility uncertainty-nya juga cukup besar, khususnya tadi bicara masalah bursa global. Jadi memang kalau dari sisi yang baiknya memang kita lebih prefer tadi wait and see ya, untuk beberapa investor yang memang risk averse yang tidak begitu suka resiko, lebih prefer memang untuk wait and see dulu, nunggu nanti pekan depan. Karena kita lihat gejolak bursa global itu dalam beberapa hari ini banyak dipengaruhi oleh faktor politik, karena memang wajar untuk mendekati pilpres, apalagi bicara masalah COVID di Amerika juga relatif cukup masih tinggi angkanya. Jadi melihat kondisi itu. Tapi sekali lagi kalau kita lihat time frame dalam sampai nanti di bulan Desember, kita masih optimis bahwa sentimen domestik masih cukup kuat, bahkan berakhirnya nanti pilpres kita yakini di situ kemungkinan juga arah bursa global juga kemungkinan akan menguat. Jadi memang bursa global sejauh ini tertahan oleh faktor pilpres tadi, menunggu hasil pilpres. Jadi itu pertimbangan yang bisa kita kasihkan kepada investor. Kita lihat di awal November nanti ya. Lalu ini kita beralih ke saham begitu ya. Ada emiten-emiten yang juga mulai melaporkan laporan keuangan kuartal 3 mereka. Bagaimana prediksi Anda kira-kira saham-saham apa saja yang masih menarik dan cukup bisa bertahan untuk menjadi target dari para pelaku pasar untuk saat ini? Ya, kalau untuk mencermati isu musim laporan keuangan, kita melihat bahwa sektor telekomunikasi kemungkinan masih mencatatkan performa yang cukup bagus di kuartal ketiga. Sektor consumer good, khususnya produsen makanan ya, fast moving juga masih cukup solid kita perkirakan di kuartal ketiga. Dan yang terakhir mungkin perbankan. Jadi kalau kita lihat tiga sektor itu masih tetap mendominasi top sektor kita dari sisi menyambut informasi laporan keuangan yang akan keluar. Jadi kalau kita lihat ambil contoh di sektor telekomunikasi seperti misalnya Telkom, harga sahamnya terus turun oleh faktor net sell asing yang cukup masif. Sementara dari sisi fundamentalnya relatif penurunannya tidak cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat kuartal ketiga kemungkinan akan ada improve. Jadi ini yang membuat laggingnya cukup besar. Ini yang bisa tadi dimanfaatkan oleh pasar karena dengan kondisi kuartal ketiga ini sebenarnya nanti pasar sudah bisa mengeneral berapa performa emiten di full year 2020. Kalau bicara 2021 dengan asumsi yang masih kuat sampai saat ini pertumbuhan ekonomi 4-5%, so far itu akan membuat estimasi pertumbuhan emiten juga lebih tinggi nantinya di 2021. Oke, Bang Alfred, mungkin prediksi atau rekomendasi dari Bang Alfred sendiri untuk beberapa saham yang kira-kira bisa ditarget oleh para pelaku pasar begitu dari semua sektor yang tadi Anda sebutkan, kira-kira apa saja yang menarik? Ya, kalau kami drive dari isu laporan keuangan dan juga window dressing, kami melihat tadi saham telekomunikasi, yaitu saham Telkom, saham Indofood di grup consumer good, yang ketiga perbankan. Perbankan yang kita lihat Bank Mandiri dan Bank BNI, dan ini juga perlu dicermati bahwa bank-bank second liner dan third liner kita banyak terapresiasi dalam waktu dekat ini, sehingga kita melihat mungkin bisa juga dicermati oleh para investor untuk bank-bank second liner dan third liner yang masih punya valuasi yang cukup murah ya, seperti misalnya kita ambil contoh Bukopin, relatif valuasi masih cukup murah, sementara bank-bank di kelas dia valuasinya terus mengalami kenaikan. Kita tahu bahwa isu merger bank syariah itu relatif cukup kuat mendongkrak valuasi perbankan kita, sehingga mau tidak mau seharusnya yang second liner dan third liner yang masih sehat kemungkinan juga akan ikut bisa naik. Baik, consumer goods, perbankan, dan juga telco gitu yang menarik untuk disasar untuk pekan ini. Terima kasih banyak Bang Alfred Tenggolan telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.